Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video selanjutnya mau bahas nih belakang Isuzu apa? NLR. Isuzu NLR. Atau Biasanya orang-orang biasanya nyebutnya Giga. produknya Isuzu ya. Jadi kadang kalau misal teman-teman dari manapun ya, entah dari Sulawesi, dari Kalimantan, mau dari Sumatera, kan rata-rata pada ke Jogja itu terbang lewat YIA kan, via YIA. Ada yang direct flight, ada yang transit flight. Nah, kalau misal teman-teman datang ke Jogjanya itu rombongan, mau wisata rame-rame, charter medium bus seperti ini udah paling pas. Kapasitas berapa sih? Kapasitas 20 orang. 20 pax, 20 penumpang. Jadi buat kalian yang misal ke Jogja tuh lebih dari 15 orang, mungkin kalau kurang dari 15 tuh highest cukup ya. Highest cukup. 14 pax, 13 pax tuh highest cukup. Tapi kalau misal di atas 15 pax sampai 20 pax maksimum itu pakai ini karena konfigurasi seatnya udah 20 pax. Tapi kalau misal lebih dari 20 pax itu mending pakai medium aja, lebih luas. Oke. Seperti itu. Jadi kadang biasanya wong-wong melaku gitu kan di wetan bawa mobilnya nih. Kalau orang-orang yang pakai kayak gini tuh jarang malah ke tempat piknik. Kayak lebih sering PKK, ya kayak gitulah, ibu-ibu PKK gitu-gitu. Justru mobil-mobil seperti ini segmen pasarnya itu lebih ke warga lokal ya. Jadi kayak ibu-ibu kumpulan arisan misal, seperti contohnya PKK itu ngadain acara, mau family gathering di mana, misal mau jalan-jalan kemana atau mau reunian, baru pakai mobil-mobil yang seperti ini. Bisa dari mana tadi? Kebun Teh Ngelinggo. Habis dari Kebun Teh Ngelinggo bawa rombongan ibu-ibu PKK, jadi pakainya mobil ini karena banyak teksnya toh. Tapi sering-sering go highest ya. Sering-sering go highest. Sering-sering go highest. Jadi buat teman-teman yang mau wisata, mau apain aja, itu di Jogja banyak banget alternatifnya. Banyak opsi transportasi yang bisa dipilih. Jadi bisa jemput di stasiun, bisa jemput di bandara, bisa jemput di terminal kalau misal teman-teman dari Jakarta atau dari Surabaya pakai moda transportasi bus ya. Kalau rombongan-rombongan wisatawan kayak gitu tuh destinasinya rata-rata kemana aja? Pantai, paling jelas pantai. Pantai Parangtritis atau Gunung Kidul? Gunung Kidul. Gunung Kidul aja sekarang pantainya udah 11-12 sama pantai di Bali. Percaya nggak percaya? Jadi udah banyak destinasi-destinasi pantai di Gunung Kidul itu yang menawarkan view yang nggak kalah sama Bali. Kalau buat ke Gunung Kidul ini cocok, soalnya buat nanjak enak. Berarti ini mobil torsi ya, bukan mobil speed ya? Mobil torsi. Mobil torsi bukan mobil speed. Sama halnya kalau di motor itu jangan harap KLX bisa lari. Karena KLX kan motor torsi, bukan motor speed. Itu maksudnya. Kadang sering juga kalau masalah ini ya, eventnya. Event-event tuh banyak banget yang perlu mobil-mobil gede kayak gini. Kalau event-event gede kayak gitu, kemarin Mandiri Marathon itu butuhnya kan HS ya, meskipun orangnya sedikit tapi mereka kan bawaannya banyak. Nah itu penting. Kalau misalnya mau pilih mobil itu harus diperhitungkan juga bagasinya. Karena misal untuk kayak ini kan total pax 20, konfigurasi sih 20. Tapi kalau semua orang bawa bagasi belum tentu cukup. Jadi misal katakanlah teman-teman ada 15 orang, jadi numbalin seat paling belakang untuk space bagasi kayak gitu. Ya kayak gitu kelemahannya mobil-mobil kayak HS, Elove. Jadi mobil-mobil yang khusus untuk rombongan kayak Hiace, Elove, NLR dan sejenisnya, Canter. Kalau Canter tuh ada istilah lainnya itu loh, apa ya? Biasanya Espasio. Nah, kenapa Espasio ya? Nama aslinya Espasio. Nama aslinya di browser itu Espasio. Espasio nama aslinya. Enggak Mitsubishi Canter. Bukan. Namanya orang-orang kan umumnya atau Espasio ini khusus untuk dibikin body bus. Espasio ya khusus bukan dibikin kayak gini. Berarti sasis toh Espasio. Sasis langsung masuk karoseri. Satu lagi, City Tour itu kadang orang-orang tahunya kita nyewa itu
seharian kita pakai itu juga ada batas waktunya. Nah, itu. Batas waktunya itu maksimal selesai jam 11, selesai wisata jam 11. Puput tuh jam Ya, 11. jam 11 malam. Lebih dari itu ada overtime namanya. Oke, untuk ini agak penting lagi. Jadi untuk masalah durasi, kadang penyewa tuh bingung. Sewa mobil include driver, include BBM. Itu full day yang dimaksud itu bukan 1 kali 24 jam, Ya, bukan seperti lepas kunci hari ini start jam 8 pagi, selesainya besok jam 8 pagi, bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsepnya bukan full day yang dimaksud tuh bukan dari jam 8 ketemu jam 8 atau jam 10 pagi ketemu jam 10 lagi besok, enggak. Jadi modelnya dari pagi sampai malam. Paginya itu biasanya tergantung request ya. Iya. Nah, itu tadi masalah durasi ya. Kadang kalau kebanyakan itu paling kan dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam udah gitu. Ya. Jadi dari jam 7 pagi driver atau mobil udah standby di hotel, di penginapan. Habis itu nanti trip kemana aja, bla 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 bla, pay request. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, nanti yang terakhir tuh biasanya kalau misal itu hari terakhir, kalau misal masih hari pertama atau hari kedua itu drop hotel. Kalau hari terakhir biasanya mampir dulu oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Biasanya oleh-oleh kemana nih? Bakpia 25. Oleh-oleh kalau yang umum sih bakpia orang-orang minta. Kalau yang golongan menengah ke atas mungkin mintanya batik atau malah silver. Sebut merek nggak apa-apa. Kemudian untuk masalah paket include. Ini kadang-kadang teman-teman masih bingung nih. Paket include. Paket include yang sewa mobil plus driver, contoh mobil ini nih NLR. Itu kan di mana-mana sama ya. Paket include tuh include mobil, BBM, driver. Udah. Nah, itu kalau misal masalah parkir kayak gitu, itu kadang si tamu ini ngiranya itu udah di cover dengan biaya sewa. Ya, kadang mikirnya kayak gitu. Padahal belum, kecuali dari awal operatornya udah menjelaskan, misal harga 1,4 sudah termasuk parkir. Nah, kecuali operator udah jelasin. Kan biasanya kalau sewa mobil kayak gini nih ada dua. Yang pertama, tamu pakai paket yang all in include BBM, driver, mobil. Ada juga yang include parkir, include all in. Jadi masuknya tuh tarif per pax udah include hotel misal, udah include makan, udah include tiket wisata, itu udah lain cerita lagi. Cuma kalau yang ini ngejelasin lebih spesifiknya yang include BBM, driver, dan mobil. Untuk mobilnya, untuk tarifnya tuh berdasarkan kategori jenis mobilnya ya. Beda, sewa Avanza sama sewa NLR tuh beda. Harga belinya beda, terus maintenance-nya juga beda. Jadi banyak yang mempengaruhi tarif sewa. Oke, buat misal yang terakhir nih, buat teman-teman calon wisatawan yang pada mau ke Jogja, ada pesan nggak yang harus disampaikan? Jangan lupa untuk sewa mobil di Husky Transport. Ini ada tambahan lagi mungkin untuk teman-teman wisatawan itu harus harus mempersiapkan dulu sebelum berangkat ke Jogja ya. Iya, benar. Jangan sampai cari mobil dadakan di Jogja pas weekend. Ya, bukan hanya weekend, hari-hari biasa pun jangan sampai dadakan lah. Kalau bisa hari-hari biasa, kalau nggak bentrok sama event gede mah nggak apa-apa. Hari H bisa, cuma kalau mobilnya masih ada. Kalau udah habis semua diserbu sama event-event, udah nggak kebagian mobil. Jadi kalau sebelum teman-teman semua dari manapun ya, misal dari Jawa maupun luar Jawa, kalau pada mau ke Jogja, itu dipersiapkan semuanya seperti yang sering disampaikan. Persiapkan hotelnya, persiapkan tiket PP langsung, misal pakai pesawat langsung pakai tiket PP. Persiapkan nanti akomodasi di Jogja, transportasinya mau pakai apa, itu dipersiapkan dengan lengkap dulu, baru datang ke Jogja, biar sampai Jogja tuh istilahnya nggak kecelik ya. Nah, nanti malah batal lagi wisatanya, nggak tahu mau kemana, gitu ya. Udah, seperti ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.